Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita sebelum mengawali pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih semuanya. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran pertama. Tapi sebelumnya Bu Guru mau mengecek kehadiran di pagi hari ini. Bisa diinfokan untuk hari ini siapa saja yang tidak masuk kelas untuk hari ini? Baik, oke, masuk semua ya? Oke, terima kasih anak-anak. Jadi untuk hari ini Bu Guru kebetulan kita mengadakan pembelajaran bersama, yaitu di antara kelas 4 dan juga di kelas 5, yaitu menjadi satu. Sebelumnya Bu Guru ingin menjelaskan mengenai tujuan dari pembelajaran di pagi hari ini, yaitu untuk tujuan pembelajaran di kelas 4, yaitu hari ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia ya anak-anak. Untuk tujuannya sendiri yaitu adalah melalui kegiatan membaca cerita ditukar dengan apa, peserta didik juga mampu mengidentifikasi masalah dari tokoh dengan baik. Dan yang kedua, dengan membaca yaitu ditukar dengan apa, peserta didik juga bisa menyebutkan tujuan dari penulis secara tepat. Yang ketiga, melakukan kegiatan dengan mencari informasi tentang sejarah uang dalam kehidupan manusia, dan juga peserta didik dapat mencari informasi dari berbagai sumber yang benar. Untuk tujuan di kelas 5, hari ini kita akan membahas mengenai materi agama dan budi pekerti. Untuk tujuannya yaitu adalah meyakini makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Dan yang kedua, membiasakan perilaku terpuji, saling bersaudara dengan sesama Islam dan dengan sesuai Islam dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan makna persaudaraan dengan Islam dengan benar. Dan yang terakhir adalah menjelaskan tentang pertemanan tanpa membedakan agama dengan benar. Oke, lanjut untuk yang kegiatan pertama hari ini. Bu Guru akan mulai dari kelas 4 terlebih dahulu ya. Jadi kelas 4 kita akan membahas materi mengenai pertukaran uang, yaitu bertukar dan juga membayar. Yang mana Bu Guru mau minta tolong nih kepada teman-teman semua atau kepada siswa-siswa semua untuk mendiskusikan. Kita bisa membagi beberapa kelompok dulu. Untuk yang di kelas 4 kita bisa membagi satu kelompok berisi 4 siswa. Bu Guru mau minta tolong untuk kalian bisa mendiskusikan dengan membaca, bertukar, macam-macam bentuk pertukaran mengenai tentang bertukar dan membayar. Di buku bisa dibuka dulu untuk cerita bertukar dan membayar. Kalian bisa membuka dan membaca serta mendiskusikan dengan teman sekelompok kalian apa sih isi yang ada di dalam cerita tersebut. Nanti kita akan membahas bersama-sama. Oke, selanjutnya untuk di kelas 5. Di kelas 5 silakan dibuka bukunya terlebih dahulu. Jadi anak-anak, seperti yang sebelumnya Bu Guru pernah menjelaskan mengenai toleransi dan juga rukun sesama teman. Siapa nih yang suka banget punya banyak teman? Angkat tangan. Oke. Jadi teman-teman, setiap siswa di sini harus mempunyai rasa toleransi dan juga rukun ya teman-teman, supaya bisa mendapatkan banyak teman. Dan selain itu, kalian bisa juga membuka di buku kalian masing-masing. Kita akan berdiskusi mengenai gimana sih cara hidup rukun di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Jadi sama seperti kelas 4 tadi, kalian bisa membagi kelompok, yaitu satu kelompok berisi 4-5 orang. Silakan berkelompok. Jadi nanti kalian silakan mendiskusikan contoh-contoh rukun atau sikap rukun dan juga toleransi yang bisa dilakukan kalian di dalam rumah, di lingkungan maupun di sekolah. Silakan disebutkan beberapa. Masing-masing kelompok ada 5 ya. Nanti kita akan membahas bersama-sama. Oke. Untuk kelas 4 sudah didiskusikan? Oke. Oke, sudah didiskusikan untuk bacaan tadi ya. Baik, kira-kira dalam bacaan tersebut apa sih yang terkandung dalam cerita bertukar dan menukar tadi? Bertukar dan membayar tadi?
Oke, betul banget. Iya, betul banget. Jadi untuk kelas 4, seperti yang kita ketahui ya, untuk uang atau mata uang itu ada beberapa jenisnya. Mulai dari yang kertas dan juga ada yang logam. Jadi kalau semisal kalian melakukan jual beli, biasanya kalau ada yang jualan di kelas ini atau ada yang membeli sesuatu, biasanya kita menggunakan apa? Uang. Ya, menggunakan uang. Di sini menggunakan uang itu yang dimaksud adalah melakukan apa? Jual beli. Iya, uang itu tujuannya adalah untuk kita membayar dan menukar barang, yaitu uang tersebut menggunakan barang lain, iya, menjadi barang lain. Jadi fungsi uang di sini itu ada beberapa ya teman-teman. Jadi bisa untuk membayar dan juga sebagai media untuk menukar sesuatu. Oke, kita lanjut mengenai barter nih. Barter, siapa yang udah tahu apa sih itu barter? Iya, barter itu adalah penukaran barang dengan barang. Bedanya dengan uang tadi, kita kan kalau uang tadi membeli sesuatu ya. Kalau untuk barter ini adalah kita menukarkan sesuatu. Contoh nih, Bu Guru punya penghapus, Bu Guru tukar dengan penggaris kepada Mega. Dan Mega menukarkan penggaris tersebut dengan penghapus lagi kepada Dini. Dan itu namanya adalah barter. Oke, Bu Guru mau minta tolong kalian untuk menuliskan satu contoh kegiatan barter di buku kalian. Coba, Bu Guru mau minta tolong. Oke, dan jangan lupa ya untuk yang di bukunya ditulisin untuk namanya juga. Oke, untuk kelas 5 nih, udah selesai belum sama contoh-contohnya tadi? Oke, siapa yang mau membacakan contoh perilaku toleransi dan hidup rukun di lingkungan rumah mungkin atau di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan sekitar? Oke, silakan maju. Oke, jadi betul banget ya teman-teman, kalau untuk toleransi dan juga rukun ini sangat amat penting bagi setiap orang. Terlebih lagi kalau kita semisal pengen dapet temen yang banyak banget. Jadi kita harus apa namanya? Rukun dan juga toleransi. Rukun itu apa sih? Hidup rukun itu apa ya kira-kira? Siapa yang tahu apa sih itu hidup rukun? Betul, hidup rukun adalah hidup tidak menyalah-nyalahkan dan saling membantu. Kalau toleransi adalah saling menghargai. Iya, kalau toleransi itu adalah saling menghargai. Coba tadi yang sudah menuliskan contoh-contoh hidup rukun dan toleransi, coba sebutkan dua aja, satu orang dua aja. Oke, betul banget ya. Jadi kalau hidup rukun dan juga toleransi ini sangat berkaitan juga. Kalau misalnya kita toleransi, kita akan menghasilkan hidup yang rukun. Oke, untuk kelas 5 nih, tadi sudah menjelaskan dan menyebutkan gimana sih hidup rukun. Oke, sekarang Bu Guru mau minta tolong untuk kalian. Silakan menuliskan jawaban kira-kira nih untuk manfaat hidup rukun di sekolah itu ada apa? Oke, dan coba silahkan ditulis untuk soal ini ya. Bu Guru akan sampaikan untuk soal yang pertama, apa sih manfaat hidup rukun di sekolah? Oke, untuk soal yang kedua, sebutkan dua contoh hidup rukun yang di lingkungan rumah kalian pernah lakukan. Dan yang ketiga, mengapa sih kita perlu menghargai suatu perbedaan? Lalu, coba ceritakan secara singkat gimana sih contoh atau toleransi di sekolah kalian yang sudah kalian lakukan. Bisa langsung ditulis aja ya. Oke, sambil menunggu, mungkin kalau ada yang bertanya atau kurang jelas mengenai materi hari ini bisa langsung disampaikan ya teman-teman. Oke, sudah. Kalau sudah bisa langsung aja dikumpulkan untuk jawabannya. Bisa untuk yang di kelas 5 di sebelah kanan dan untuk yang di kelas 4 di sebelah kiri ya untuk jawaban tadi. Oke, selanjutnya kita sudah memasuki untuk yang di kegiatan penutup ya anak-anak. Untuk kegiatan penutup ini kita kembali merefleksikan gimana sih materi pembelajaran hari ini. Jadi untuk materi pembelajaran hari ini kita tadi sudah belajar mengenai apa untuk yang di kelas 4? Iya, menukar dan
bertukar dan membayar. Bertukar dan membayar. Selanjutnya kita juga membahas mengenai kegiatan membayar dan bertukar. Kalian tadi sudah bercerita dan juga berdiskusi gimana sih masing-masing pengalamannya bertukar atau membayar. Terus untuk yang di kelas 5 tadi kita juga sudah menjelaskan manfaat hidup rukun. Betul banget, manfaat hidup rukun dan juga sikap toleransi. Dan jangan sampai lupa ya, kalau untuk toleransi harus kita tanamkan sejak sekarang nih teman-teman atau anak-anak. Jadi kalau misalnya kita sudah toleransi dan juga hidup rukun, pastinya teman kita juga semakin banyak dan semuanya juga semakin berjalan dengan baik. Oke, mungkin dari sini ada yang ditanyakan untuk teman-teman semua? Oke, nggak ada. Jadi untuk kegiatan pekerjaan rumah nantinya kalian bisa langsung membaca untuk halaman selanjutnya dan kita akan membahas lagi di besok hari waktu kita pembelajaran yang pertemuan kedua. Oke. Terima kasih untuk semuanya ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.